Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Alfiana De Insani. Kali ini saya akan membahas terkait transaksi PPN konsinyasi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada transaksi di perusahaan yang terkait konsinyasi. Mungkin masih bertanya bagaimana nanti perlakuan pajak terkait konsinyasi ini. Nah, sebelum kita membahas terkait konsinyasi, di sini kita akan sedikit refresh apa sih PPN konsinyasi atau transaksi konsinyasi itu. Nah, PPN konsinyasi adalah metode penjualan dengan cara pemilik barang menitipkan barangnya kepada pihak lain untuk dijual kepada pembeli. Jadi, misalkan Bapak Ibu memiliki satu barang, terus Bapak Ibu titipkan di toko misalnya. Nah, di sana nanti ada transaksi konsinyasi. Jadi, tagihan yang Bapak Ibu terbitkan nanti berdasarkan barang yang terjual di toko tersebut. Jadi, bukan misalkan Bapak Ibu mengirimkan 100 pieces untuk barangnya ke toko tersebut, bukan dari situ ya Bapak Ibu ya untuk tagihannya, tetapi berapa yang terjual nantinya. Nah, biasanya pertanyaan yang akan muncul di sini adalah terkait kapan terhutang PPN-nya. Dari transaksi konsinyasi tersebut, kapan sih kita harus mengeluarkan PPN-nya? Mungkin kita sedikit buka peraturan terkait PPN konsinyasi. PPN konsinyasi ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002, tahun 2022. Nah, isinya ada di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, yang mana ini berisi terkait penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 23 ayat 1 huruf A untuk penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya poinnya. Nah, untuk kapan hutangnya, terus kemudian bagaimana pelakuannya dilanjutkan di ayat yang kedua. Namun, saya sudah merangkum terkait bagaimana pelakuannya bagi konsigner dan konsigni. Di sini konsigner ini, dia yang dilakukan ketika dapat barang konsinyasi, penyerahan BKP ini diakuinya sebagai piutang atau penghasilan. Jadi ketika consignor ini menyerahkan barang, dia mengakui sebagai piutang atau penghasilan. Lalu menerbitkan faktur pajaknya itu berdasarkan faktur penjualannya, bukan ketika penyerahan barang tersebut. Nah, nanti bagi konsigni, ini saat BKP diserahkan kepada pembeli atau pihak ketiga. Jadi dia harus menerbitkan atau terhutangnya PPN. Kemudian, bisa juga ketika BKP atau barang kena pajaknya ini diserahkan kepada penerima barang untuk pemakaian sendiri ataupun pemberian cuma-cuma dan juga bisa untuk penyerahan dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya atau penyerahan antar cabang. Lalu terhutangnya juga ini ketika diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Jadi ketika barang itu sudah dikeluarkan dari konsigninya untuk customer, ketika menggunakan jasa kurir, di sini sudah terhutang PPN-nya. Dan yang terakhir, di sini saat harga atas penyerahan BKP berwujud tersebut diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat menerbitkan faktur penjualan. Nah, mungkin sebagai gambaran atau ilustrasi yang memudahkannya, di sini ada transaksi, misalkan dari PT ABC, ini memberikan barangnya atau menitipkan barangnya kepada PT DEF. Nah, dari transaksi menitipkan barang ini masih belum terhutang PPN ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena bagi PT ABC, dia belum menerbitkan apapun di sana, hanya menitipkan barangnya saja. Lalu ketika PT DEF menjual barangnya kepada customer, nah di sini PT DEF akan memungut atau mengenakan PPN kepada customer berdasarkan berapa barang yang dibeli oleh customer. Lalu kemudian nanti PT
PT DEF akan memberikan laporan penjualan. Biasanya yang digunakan ini untuk dilaporkan kepada PT ABC. Nah, dari proses transaksi ini, dia akan terhutang PPN nantinya, yang mana PT ABC ini akan memungut PPN kepada PT DEF. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi terhutangnya ini ketika PT DEF melaporkan berapa penjualannya, lalu nanti dilaporkan kepada PT ABC. Ilustrasinya seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan lain yang muncul terkait proses konsinyasi ini juga apakah terdapat aspek perpajakan yang lain. Nah, karena biasanya untuk konsinyasi ini ketika orang tersebut menitipkan barang, bukan hanya barangnya saja yang akan dikenakan pajak, aspek perpajakan, tetapi biasanya toko ini akan mematok sewa kepada konsainernya, seperti itu. Jadi, biasanya kita harus membayar sewa agar barang kita bisa dititipkan di stand-nya. Nah, untuk perpajakannya, di sini misalkan sewa tempat, karena konsinyasi tersebut butuh sewa tempat. Jika ada memang sewa tempat, maka akan dikenakan PPh final 4 ayat 2, yang mana tarifnya 10%. Nantinya akan dipotong oleh penyedia sewanya atau penyedia stand-nya, seperti itu. Jadi tarifnya ini ada 10%. Lalu juga kemudian biasanya ada pegawai-pegawai yang dia digunakan atau diperbantukan untuk menjual barang-barang yang ada di toko tersebut. Nah, biasanya pegawai di sini itu biasanya akan dikenakan PPh 21 ter. Nah, siapa yang harus memotong ini dikembalikan lagi kepada case-nya. Misalkan biaya gaji itu dibebankan oleh konsainernya, maka nanti akan direimburskan bisa atau nanti yang memotong harusnya sih konsainernya. Tetapi ketika pegawai tersebut menjadi tanggungan oleh penyedia tempatnya, maka nanti yang akan memotongkan adalah si penyedia tempatnya. Seperti itu. Nah, semoga video kali ini bisa memberikan gambaran terkait proses transaksi atau aspek perpajakan untuk transaksi konsinyasi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.